Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah, kami haturkan dari Mutiara Hikmah jazakunallahu khaira kepada jamaah sekalian yang turut berwakaf. Jadi ini sebenarnya akadnya itu wakaf, bukan membeli buku, ya bukan. Wakaf, dan Allah tuliskan pahala wakaf. Apa bedanya wakaf sama sedekah? Wakaf itu ibu-ibu, ya, sesuatu yang pahalanya akan terus mengalir sepanjang apa yang kita wakafkan bermanfaat. Dan kita berharap kepada Allah, ketika kita turut ikut serta membangun masjid, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan istana bagi kita di syurga. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla, zat yang maha baik, Allah al-karim, al-jad, semoga dengan kebaikannya Allah berikan kepada kita semuanya yang hadir di sini istana-istana di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita tidak akan pernah tahu kapan Allah memberikan jatah kita di dunia itu, sampai kapan kita tidak ada yang pernah tahu. Barangkali wakaf yang kita wakafkan untuk Masjid Mutiara Hikmah ini ternyata menjadi salah satu amal saleh yang bisa kita andalkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Ketika Allah bertanya kepada kita, wahai fulanah, apa yang kau berikan untuk agamanya Allah? Maka ketika itu kita menjawab, ya Rabb, kami dulu di dunia sudah pernah ikut wakaf, ikut serta membangun rumahnya engkau. Maka kita berharap ibu-ibu, semoga dengan ini Allah ridha dan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Dan teruslah bersemangat berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Jangan pernah menunggu balasan dari orang lain. Sungguh balasan Allah itu lebih besar. Dan Allah itu zat yang gak pernah tidur. Allah itu zat yang maha tahu akan membalas setiap kebaikan hambanya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian kita mengharapkan balasan dari orang lain itu sendiri, dan ternyata orang lain tidak membalas apa yang kita pernah lakukan kepadanya, maka kita akan merasakan sebuah kekecewaan. Tapi tidak dengan Allah. Ketika kita berbuat baik karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, maka pasti teman-teman, bukan lagi kemungkinan, tapi pasti Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita semua di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Dan Masya Allah ya teman-teman, ketika kita terus menolong agamanya Allah, maka suatu hari Allah tuh akan beri kejutan kepada kita, dimana kita itu secara logika akal kita itu nggak nyampe gitu loh. Ya Allah, Masya Allah, Allah berikan kepada kita misalnya kesempatan untuk umroh, kesempatan untuk haji, kesempatan untuk bisa bersilaturahim ke sanak saudara, yang mungkin kalau kita pikir sendiri ibu-ibu, kita nggak nyampe itu ke sana. Tapi Allah zat yang maha baik, sekali lagi, Allah akan memberikan apa yang kita pinta. Kapan? Ketika Allah tahu itu yang terbaik dan Allah berikan di waktu yang tepat. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, kami tuh rasakan sekali kebaikannya Allah. Kami rasakan sekali bahwa Allah itu zat yang maha baik. Bahkan kemarin ketika saya berjumpa dengan salah satu jamaah di Surabaya, ada seorang ibu usianya 60 tahun ibu-ibu. Bayangkan 60 tahun. Ini semoga bisa diambil ibrohnya.
Beliau berkata kepada saya, Ustazah, sejak saya mewakafkan diri saya. Jadi beliau tuh hobi jadi musyrifah di halaqah Quran. Beliau beliau sudah punya cucu. Dan beliau berkata kepada saya, silakan saya izin ke beliau, bolehkah saya bagi cerita ini kepada jamaah? Boleh, katanya, silakan. Kata beliau, ketika saya mewakafkan hidup saya untuk Allah, menolong agamanya Allah, menjadi musyrifah sebuah pengajian online atau halaqah Quran, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada musyrifah, siapa yang mau mengatur siapa yang baca duluan, siapa yang absen duluan? Ya, jadi Masya Allah jasanya musyrifah itu luar biasa. Maka kata beliau, sejak saya menyibukkan diri saya di jalan Allah, maka kata beliau, Allah solihkan anak-anak saya. Allah solihkan cucu-cucu saya. Masya Allah. Allah berikan rizki dari arah yang tak terduga. Allah penuhi keperluan-keperluan saya. Allah lariskan dagangan saya. Kata beliau, Masya Allah, lihat ibu-ibu. Jangan pernah takut untuk menolong agamanya Allah. Allah itu zat yang maha baik. Allah itu zat yang akan membalas segala kebaikan kita. Bahkan berlipat-lipat. Kalau kita yakin. Balik lagi. Terkadang kita nggak yakin. Opo iya ya. Itu yang membuat kita akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita bersama-sama perbanyak berhusnudzon kepada Allah. Perbanyak berbaik sangka. Ya, kita katakan hari ini adalah hari yang baik. Kita berdoa kepada Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaum wa khairi ma fi wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma fi. Ya, atau wa syarri ma ba'daha. Ya. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita hari ini. Baik jamaah Majlis Ta'lim Raudhatus Shalihah yang saya cintai karena Allah, untuk buklet ini ya hanya diizinkan untuk tidak diperjualbelikan, sebenarnya tidak dititipkan ke toko buku, jadi tidak ada. Ini hanya diberikan sebagai hadiah ya, tanda terima kasih kami ya Yayasan Mutiara Hikmah kepada para hamba Allah yang sudah mewakafkan ke Masjid Mutiara Hikmah. Jadi kalau ditanya ada nggak di toko buku, nggak ada. Ya, memang kami pesankan itu dengan kuota yang masuk gitu ya. Dan insya Allah uang yang ibu-ibu berikan semuanya masuk ke rekening masjid. Ya. Jadi semuanya masuk ke rekening masjid. Untuk produksi buklet ini alhamdulillah dapat bantuan dari Yayasan Mutiara Hikmah, alhamdulillah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita saling berta'awun dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, silakan boleh dibuka bukunya. Ini namanya sebenarnya bukan buku ya, buklet. Insyaallah untuk kedepannya kita akan belajar tentang 10 jalan masuk ke surganya Allah dengan akhlak yang mulia. Ya, 10 jalan surga dengan akhlak mulia. Masya Allah. Mohon doanya ibu-ibu, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya dan suami menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memberikan manfaat untuk orang banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segenap amal ibadah kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melancarkan pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Amin. Allahumma amin. Baik, silakan dibuka bukletnya halaman 3. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya pentingnya akhlak mulia di dalam Islam, karena ternyata Masya Allah akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan amal kebajikan kita nanti di akhirat. Masya Allah. Laisa syai'un athqal. Lihat ibu-ibu, tidak ada sesuatu yang lebih berat. Berarti ini kan lebih afqal itu dari wazan af'al. Af'al itu berarti lebih. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal kebajikan selain akhlak yang baik. Sebagaimana kita tahu bahwa kita kelak semuanya ya akhwat akan berada di negeri akhirat yang abadi. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya di sana kelak nanti akan ada yang namanya Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaumul Mizan adalah hari di mana
kita semuanya amal kebaikan kita ditimbang di akhirat nanti. Dan para ulama membahas Yaumul Mizan ini dengan berbagai macam karya ilmiahnya. Ya, saking pentingnya Yaumul Mizan, maka para ulama mereka mewasiatkan kepada kita untuk terus berbuat kebaikan. Karena kelak akan banyak orang-orang yang menyesal ketika ternyata timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Jadi keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Dan kita tahu bahwa mizan yang dimaksud, ya timbangan yang dimaksud, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, laisa asqalu fil mizan, maksudnya timbangan yang dimaksud adalah timbangan yang hakiki. Jadi kita belajar bahwa sesungguhnya kelak amal ibadah kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah timbangan yang punya dua neraca, ya. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya sebutkan dan saya jelaskan ini? Karena bagi sekelompok orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, sekte-sekte Mu'tazilah, mereka tidak mempercayai adanya mizan. Menurut mereka, mizan yang dimaksud adalah keadilan. Jadi maknanya dirubah menjadi keadilan. Padahal sesungguhnya yang dimaksud dengan mizan itu adalah timbangan hakiki. Ya, baik. Dan Masya Allah ya akhwat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yudha'ul mizana yaumal qiyamah. Lihat, besok pada hari kiamat timbangan akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semua akan melihat timbangan kita masing-masing. Falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at. Dan timbangannya itu sifatnya, kalaulah langit dan bumi ditimbang dalam timbangan mizan, maka masih luas. Berarti timbangannya Masya Allah besarnya luar biasa. Dan dari sini kita mengetahui bahwa kita nih hamba Allah itu adalah hamba yang sangat-sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangankan mizan yang belum pernah kita lihat, kita berdiri saja di dekat bukit, iya ibu-ibu ya, di dekat gunung, maka kira-kira siapa yang lebih besar? Gunung atau kita? Gunung. Pohon saja, pohon ya. Kita berdiri di bawah pohon yang menjulang tinggi, maka kita akan mengatakan kita kecil. Maka dari itu tidak perlu ya dari kita semuanya menyombongkan apa yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan kepada kita. Karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Karena sesungguhnya masih ada makhluk-makhluk Allah yang lebih besar. Tapi mereka tetap bersujud kepada Allah, tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Fataqulul malaika. Maka para malaikat, ya makhluk Allah yang terbuat dari cahaya yang senantiasa mentaati Allah, berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, liman yazinu hadza. Untuk siapa timbangan ini? Kata para malaikat. Fayaqulullahu ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, liman syi'tu min khalqi. Untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Jadi timbangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk hamba-hambanya. Fataqulul malaika. Maka malaikat pun berkata, subhanak. Masya Allah ya, malaikat itu kerjaannya bertasbih terus ibu-ibu. Malaikat itu kerjaannya tasbih terus, nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu malaikat mengatakan, subhanak, sungguh maha suci engkau wahai Rabbku. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kata malaikat, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah. Lihat, malaikat saja yang selama ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat saja yang kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ta'na. Dan mereka bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kami belum beribadah secara benar. Ibu-ibu, terkadang kalau kita evaluasi diri kita masing-masing, kita nih banyak sekali kekurangannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sholat kita belum khusyuk, terkadang amal sholih kita tidak kita niatkan untuk Allah, terkadang ya amal sholih kita masih ada sedikit kekurangan di sana sini. Maka sungguh jika ditimbang lagi amal ibadah kita dengan para malaikat, maka sungguh ibadah malaikat lebih jauh lebih baik daripada kita. Tapi ternyata malaikat
makhluknya Allah yang senantiasa berkata kepada Allah bahwa kami belum benar-benar menyembahmu dengan baik. Masya Allah, ini menandakan bahwa malaikat ini adalah makhluknya Allah yang senantiasa tunduk dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian apa yang ditimbang di timbangan nanti? Ada yang mengatakan yang pertama adalah amalnya ditimbang. Berarti kalau amal itu kan kaitannya dengan ibadah ya Bu ya? Nggih mboten? Nggih. Kalau ibadah berarti kaitannya dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akhlak tersebut, ya akhlak-akhlak yang baik adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW berkata, apa kata Rasulullah SAW? Senyumlah kepada saudarimu, gitu ya. Karena senyummu kepada saudarimu adalah sedekah. Maka ini bagian dari akhlak yang mulia. Apalagi kata Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Seorang hamba Allah yang ketika dia tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik, maka diamlah. Dia tidak mudah memfitnah orang, dia tidak mudah menggibahi orang, dia tidak mudah untuk mengadu domba, tapi dia memilih diam. Maka ini bagian dari akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia ini adalah ibadah. Bisa dipahami Ibu-ibu? Jadi kan yang pertama itu yang ditimbang adalah amal. Dan kalau kita berbicara masalah amal berarti berbicara masalah ibadah. Dan ternyata akhlak yang mulia ini bagian dari ibadah. Berbuat baik kepada tamu, ya misalnya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang yang lebih besar, berbuat baik kepada tetangga, itu kan bagian dari akhlak. Dan itu ternyata di dalam Islam sudah ditulis sebagai ibadah. Maka tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak ada yang lebih memberatkan timbangan kecuali akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini kait eratannya dengan ibadah. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua adalah ditimbang orangnya. Kalau tadi yang pertama amalnya yang ditimbang, termasuk akhlak ditimbang. Karena akhlak itu bagian dari amal. Yang kedua yang ditimbang apanya? Orangnya. Besok pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk. Akan didatangkan laki-laki yang berat, ya timbangannya gemuk, ya. Kemudian ketika ditimbang, ya ternyata tidak sampai seberat sayap nyamuk. Paham dah maksudnya, Ibu? Sayap nyamuk kan di hadapan kita kecil, tapi ternyata ketika ditimbang, ya Allah menghendaki laki-laki ini timbangannya tidak lebih berat daripada seekor sayap nyamuk. Dan ini Rasulullah yang menjelaskan. Jadi besok pada hari kiamat kita akan diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, akan diperlihatkan seorang laki-laki yang gemuk ditimbang, ternyata timbangannya tidak lebih berat daripada seekor sayap nyamuk. Ya, baik. Kemudian yang ketiga yang ditimbang adalah lembaran catatan amal. Kita tahu ibu-ibu bahwa setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita perbuat semuanya dicatat oleh para malaikat. Dan kita akan menerima buku timbangan kita masing-masing. Jadi rapotannya nanti. Kapan rapotannya? Rapotan yang paling deg-degan tuh pembagian rapot tuh nanti, Bu. Kalau sekarang ibu-ibu ujian dibagi rapot, ya. Kalaupun remedi masih bisa. Nggih mboten? Kalau tidak memuaskan hasil ujiannya, dibagi ujian, dibagi lembar hasil ujiannya. Oh, ternyata nggak bagus nih hasilnya, bisa remedi. Tapi nanti di akhirat, ketika waliyadzubillah rapot kita jelek, merah semua nilainya, mau remedi bisa, Bu? Nggak bisa. Maka niatkan ketika kita beramal salih, niatkan, ya Allah, saya sadar bahwa saya hari ini sedang berada di sebuah tempat di mana apa yang Allah berikan kepadaku hari ini dan seterusnya itu adalah ujian bagiku. Karena ujian itu bentuknya dua. Ada ujian yang bentuknya nikmat, ada ujian yang bentuknya bukan sesuatu yang diharapkan. Itu ujian semuanya. Ya. Allah pengen lihat ketika kita diberikan nikmat kita bersyukur atau tidak. Allah pengen lihat ketika kita diberikan nikmat kita masih tetap beribadah kepada Allah atau tidak. Salatnya masih tepat waktu atau tidak. Ya. Allah pengen lihat kalau kita diberikan nikmat itu nikmat
dipakai untuk sesuatu yang Allah ridhai atau sesuatu yang tidak Allah ridhai. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya akhwat, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan yang sangat banyak. Apa di antara kenikmatannya? Ada yang tahu ibu-ibu? Apa kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Dapat berbicara dengan binatang. Masya Allah, itu nikmat ya. Jadi kalau ada Nabi Sulaiman zaman dulu tuh ya, kita pada diam Nabi Sulaiman berbicara sama semut gitu ya. Yang kedua, kaya raya katanya. Iya betul kaya raya, Masya Allah. Yang ketiga, diberikan kekuasaan ya. Diberikan kekuasaan Allah. Ya Masya Allah. Kerajaan. Yang keempat, Allah buat jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Masya Allah. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau mengurusi kudanya, ya, dan beliau merasa bahwa ternyata kuda ini yang menyebabkan akhirnya beliau terlambat, ya, untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Disembelih kudanya. Iya, disembelih kudanya, Bu. Dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan angin kepada Nabi Sulaiman yang kecepatannya lebih cepat daripada kuda. Jadi kita ini kadang ya ibu-ibu kita nih, ya saya dan Anda semuanya, kalau Allah berikan nikmat, itu kita jarang banget bilang, oh ini ujian nih, gitu ya. Kita kira ujian itu sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, misalnya anak kita belum sholih, kita bilang, oh ini anakku ini ujian. Suami kita belum sholih, kita bilang, oh suamiku ini ujian. Ya, padahal yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang berupa nikmat yang Allah berikan ataupun sesuatu yang tidak sesuai kita harapkan. Dan kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Bahkan orang yang diberikan musibah oleh Allah, bentuk ujiannya musibah, biasanya lebih cepat untuk kembali kepada Allah. Berbeda dengan nikmat. Nikmatnya dia merasa apa? Terlena gitu ya. Merasa ini nih karena hasil usahanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu hati-hati ya ibu-ibu bahwa semua itu adalah ujian. Kita lagi diuji oleh Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, hamba bersyukur kepada Engkau ya karena banyak nikmat yang Engkau berikan baik kepadaku maupun kepada orang tuaku. Lihat, Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwa kelak yang akan dicatat amal saleh, ya setelah kita tahu bahwa yang dicatat adalah orangnya, dan setelah kita tahu bahwa yang dicatat adalah lembaran catatan amal, maka kata para ulama, ya, disebutkan yang rajih, yang paling kuat adalah yang akan ditimbang catatan amal kita, bukunya. Karena semuanya akan dimasukkan ke situ. Baik itu akhlak yang baik, ya amal salih yang berupa salat, zakat, saum, semuanya telah dicatat oleh para malaikat. Dan yang akan ditimbang adalah buku catatan amal kita. Baik, setelah kita tahu bahwa amal ibadah yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia, maka marilah kita bersemangat ya akhwat untuk meminta kepada Allah. Akhlak yang mulia itu pemberian dari Allah loh. Tidak semua hamba Allah itu diberikan akhlak yang mulia. Hanya hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita berdoa. Coba ibu-ibu kalau bercermin apa doanya? Allahumma, gimana? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Biasanya kita ini ibu-ibu kalau bercermin, ya kita berdiri dulu di hadapan cermin, melihat bagaimana keadaan muka kita, baru kemudian kita berdoa. Ya, padahal dari doa ini kita meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla baguskan akhlak kita. Ya, jadi kita minta kepada Allah ya akhwat agar dibaguskan akhlak kita, karena akhlak yang baik itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita selain akhlak, yuk kita semangat belajar, ya, yaitu sebuah zikir yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Kalimatani khafifatani 'alal lisani
thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ada dua kalimat yang kalimat ini apabila diucapkan oleh kita, maka kalimat ini akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di akhirat nanti. Allah akan mencintainya dan ringan diucapkan dalam lisan, yaitu zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan diantara dari keutamaan zikir sendiri, ibu-ibu, saya izin menyampaikan bahwa diantara keutamanya adalah bisa menenangkan jiwa. Jadi kita umat Islam ini sebenarnya kalau pengen jiwanya tenang, gak usah cari-cari sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama kita. Ya, apalagi itu berkaitan dengan agamanya orang lain. Ya, maka tidak perlu, sudah cukup. Allah dan Rasulnya lebih tahu keadaan hambanya. Kita dengan membaca Al-Quran, Allah akan beri apa? Akan beri ketenangan. Tanyakan kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Mereka mengaku kehidupan saya tenang, padahal di dalam hati terdalam mereka ada sebuah kegelisahan yang mereka tidak tahu dari mana datangnya. Dan ternyata kegelisahan itu karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ibu-ibu, kita ini jangan sampai ketika melihat kehidupan orang yang belum beriman, kita mengatakan, oh kehidupan dia tuh tenang gitu ya, slow, apalagi bu, enak gitu ya. Kita tidak usah cemburu ke mereka. Allah sudah memberikan yang lebih baik daripada mereka. Apa itu? Allah berikan kita hidayah Islam. Allah berikan kita hidayah iman. Di mana hidayah iman, hidayah Islam ini adalah sesuatu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya, agar Allah berikan petunjuk kepada ayahanda beliau, tapi Allah belum memberikannya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW meminta petunjuk kepada Allah untuk paman beliau yang selalu menolong agama serta dakwahnya, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla belum memberikan hidayah kepada pamannya Rasulullah SAW. Dan Allah berikan kepada kita, ya akhwat. Maka dari itu saya memohon kepada teman-teman semuanya, dalam hidup kita jangan sampai ikut-ikutan. Ya, apalagi kalau sampai meditasi. Meditasi para ulama, terutama para ulama dari kalangan Madinah, kota Madinah itu tidak memperbolehkannya. Ya, jadi ada fatwa yang mengatakan bahwa meditasi ini bagi orang beriman, yaitu tidak diperkenankan karena ini berkaitan dengan agamanya orang lain. Ya, coba kalau kita istilahnya tuker-tukeran, kita umat Islam mau meditasi, coba kita tawarkan ke mereka, kamu mau sholat enggak? Enggak mau mereka. Karena dalam sholat itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ada syahadat, dan mereka pasti tidak mau. Maka dari itu ibu-ibu, ayo kita semangat belajar agama kita. Apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, kita pelajari. Jangan sampai kita belum belajar agama kita, kemudian kita ikuti agama-agama yang lain. Baik, kemudian di antara yang bisa memberatkan timbangan kebaikan adalah bacaan istighfar kita. Masya Allah, Masya Allah. Istighfar ya akhwat. Istighfar itu adalah sebuah zikir yang sangat dahsyat keutamaannya. Kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, pernah ada jamaah yang nyoba-nyoba. Jadi beliau itu pengen nyoba bener nggak sih kalau banyak istighfar Allah kasih rizki. Maka beliau nyoba. Beliau bertanya kepada saya, Ustazah, boleh nggak saya istighfar? Kemudian saya pengen nyoba, bener nggak sih Allah kasih janjinya dengan kepada saya? Saya katakan boleh dicoba, tapi ketika jenengan istighfar, jangan jual zikir jenengan untuk sesuatu yang remeh-temeh dari dunia. Jenengan niatkan agar Allah ridho. Ya. Sayang bu, kalau kita baca Al-Quran niatnya ya Allah biar daganganku laris. Eman, ya nanti kita nggak dapat pahala di akhirat. Ya. Allah akan lariskan dagangan kita di dunia, betul, tapi Allah tidak berikan pahala. Maka saya waktu itu wanti-wanti kepada beliau, boleh, tapi niatnya agar Allah ridho. Ya, karena Allah yang menyuruh kita, faqultu astaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Rabbmu. Dan ternyata beliau benar. Ya, beliau istighfar, perbanyak istighfar. Apa kata beliau?
Ustazah tahu enggak, ketika saya memulai banyak istighfar, lisan saya banyak berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya apa-apa yang saya pinta dari dunia. Masya Allah. Lihat, beliau berdoa kepada Allah agar putra beliau dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke sebuah universitas yang bergengsi di Surabaya. Allah masukkan. Beliau meminta agar putrinya beliau dinikahkan oleh orang yang baik, ya, dapat besan yang baik, Allah berikan. Masya Allah. Jadi kita ini kadang nggak yakin, ibu-ibu. Ya, coba deh kita benar-benar yakin, maka Allah akan beri. Ya. Yang jadi PR untuk kita ini sekarang, kalau Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu, kadang kita nggak yakin. Ya. Cobalah kita yakin dan lakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka Allah akan berikan itu kepada kita. Begitu ya. Baik. Kemudian kita balik ya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Balik ke buklet. Kata beliau, innar rajul di Sahih Jami' la yudriku bihusni khuluqihi darajati qa'imil laili sa'imin nahar. Masya Allah, bu. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, nih ya, maka derajatnya di sisi Allah, derajatnya itu lebih tinggi dari orang yang bangun malam untuk beribadah dan juga berpuasa di siang hari. Maksud hadis ini saya jelaskan, bukan berarti kita tidak perlu bangun malam. Bukan berarti kita tidak perlu puasa di siang hari. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu amal saleh kepada diri seorang hamba dengan keadaan yang berbeda-beda. Ya. Ada kalanya ibu-ibu, kalau dia berpuasa, kalau kita berpuasa, ada kalanya begini. Kalau kita berpuasa justru malah semakin lemah, ya, lemes. Maka ketika keadaannya begini, puasa sunnah, kata para ulama, maka dalam keadaan seperti ini kata para ulama, mencari lagi sesuatu yang Allah bukakan dari amal soleh. Oh, saya semangat nih kalau ngasih makan orang lain. Ya, Masya Allah dia hobinya masak. Ya, tapi kalau puasa lemes, tapi kalau masak semangat. Ya, ada nggak ibu-ibu yang model begini? Ada. Masak, ya. Kemudian bikin nasi, ya, bikin nasi dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi, dan dia happy, bahagia. Lakukan itu. Sudah, Bismillah. Ya. Jadi setiap kita itu dibukakan oleh Allah dengan amal soleh yang macam-macam. Ada yang nggak punya uang, nggak bisa masak, ya puasa juga lemes, ya. Tapi dia hobinya tersenyum. Ya. Setiap kali ketemu sama saudaranya senyum, senyum. Enakan lah, Masya Allah orangnya. Ibu-ibu senang gak sih kita gaul dengan orang yang hobi tersenyum? Senang. Malah kita mungkin bilang, Masya Allah mbak, selama kenal jenengan ki kayaknya ya mbak ya, jenengan ki belum pernah cemberut ya. Senyum aja, apa orang ada masalah gitu ya. Ternyata beliau menyimpan masalah gitu ya. Tapi karena beliau merasa kalau masak belum ada rizki untuk membeli bahan makanan, kalau puasa lemes, maka sudah beliau tersenyum aja. Itu ada tuh ya wanita jenis begini. Ya semoga dengan senyumnya beliau kepada saudaranya Allah jadikan ya amal soleh senyumnya itu menjadi pemberat di timbangan akhirat nanti. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ada juga teman-teman, Masya Allah ya, seorang jamaah, saya pernah ketemu sama jamaah. Beliau itu hobinya itu, beliau bukan psikolog, tapi beliau senang jadi rujukan teman-temannya. Beliau juga kasih solusinya begini-begini, Masya Allah, beliau berilmu. Alhamdulillah saya bersyukurnya tuh beliau berilmu. Coba bayangkan, kalau ada orang hobi senang dengar konsultasi tapi nggak berilmu. Bisa jadi keputusan yang nanti beliau berikan kepada seseorang yang konsultasi itu keputusan yang tidak Allah ridhoi. Alhamdulillah beliau berilmu. Dan kata beliau, saya tuh senang Ustazah kalau misalnya ada orang curhat ke saya, ya. Kemudian saya simpan curhatannya, tidak akan saya beberkan, Masya Allah ya. Dan ini adalah amanah ya akhwat, rahasia. Kemudian saya berikan solusi. Dan setelah itu orang yang curhat kepada saya itu merasa lega. Maksudnya Alhamdulillah sekarang saya lebih lega. Kata beliau itu tuh saya senang, bahagia, Masya Allah. Jadi ibu-ibu ada model tipe memang wanita yang begitu. Dan itu
Kalau kita niatkan untuk menolong saudara kita, maka di sisi Allah ya ditulis sebagai ibadah. Jadi macam-macam ibadah itu. Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, yuk mulai lagi kita evaluasi diri kita. Apa ya amalan andalan saya itu? Yang kira-kira kita itu istiqomah gitu loh. Kalaupun nggak bisa puasa Daud, puasa Senin Kamis, apa yang bisa kita lakukan? Oh, saya senang ngajar, ya sudah ngajar. Ya. Semoga dengan ngajarnya istiqomah dan Allah wafatkan dalam keadaan sedang ngajar. Ya seperti tadi, orang senang sedekah. Karena istiqomah sedekah setiap hari, semoga Allah wafatkan dalam keadaan sedang bersedekah. Atau ada lagi yang berkata begini, Ustazah saya senang sholat. Masya Allah loh, ada orang ibu-ibu, coba deh. Kalau ibu-ibu dengar ya, ada orang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Pernah dengar nggak? Itu bisa jadi amal ibadah yang dicintainya di dalam kehidupannya adalah sholat. Iya, sholat. Dan memang ada orang-orang yang dibukakan kesempatan beramal soleh untuk sholat. Ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Masya Allah. Kalau ibu tipe yang memang senang sholat, senang menjaga ya perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat, maka istiqomahkanlah. Ya. Dan ketika kita memiliki akhlak yang baik, tadi ya kata Rasulullah SAW, maka istiqomahkanlah akhlak yang baik itu. Ibu-ibu senang bantu orang, senang nolong orang, ya sudah, istiqomah. Ya. Tolonglah saudari kita, nih ibu-ibu resepnya gini. Tolonglah saudari kita bukan niat agar orang yang kita tolong menolong kita. Tapi tolonglah saudara kita agar kita ditolong Allah. Wah, itu udah resepnya. Orang yang menolong saudaranya pasti akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, Masya Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Ya. Catat ini baik-baik. Kadang kita kecewa kepada orang yang kita tolong, tapi orang yang kita tolong tuh tidak menolong kita. Ya. Dan tidak akan kita kecewa kalau ketika kita menolong orang lain niat kita untuk mencari ridhonya Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menolong saudara kita. Baik, terakhir ibu-ibu, di dalam buklet ini disebutkan inna min ahabbikum ilayya. Masya Allah. Sudah saya nggak bisa berkata-kata lagi nih. Ya Rabb. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Uhasinakum akhlaqan. Ya Rabb. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian. Pengen enggak Bu jadi umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah? Pengen? Kalau kita pengen menjadi umatnya Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah, maka buktikan dalam kehidupan kita ini apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Karena orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal-amal ibadah sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya dicintai oleh Rasulullah, tapi kelak akan diberikan kesempatan kepadanya untuk meminum dari telaganya Rasulullah. Ya Rabb, bayangkan ibu-ibu, kita di dunia saja dalam keadaan tidak berpuasa ya, nyun sewu, kita nggak minum air putih dari pagi sampai sore, haus napa mboten? Ngelak gitu ya bahasanya, apa haus. Nggih, beda kalau niatnya puasa. Ya, itu Allah tidak berikan kehausan yang lebih karena kita punya niat, ya niat puasa. Di akhirat nanti orang yang bangun dari kubur, kata Rasulullah SAW, digambarkan semuanya itu haus, pengen minum. Ya, dan disitulah Allah Azza wa Jalla berikan telaga untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tidak semua orang bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW. Hanya orang-orang yang ketika di dunianya umatnya Rasulullah yang menjaga apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, merekalah yang berhak diberikan kesempatan untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. InsyaAllah. Semoga kita bagian dari mereka. Amin. Dan ada orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi ternyata dalam kehidupannya jauh dari apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Justru membuat sesuatu yang baru. Maka mereka datang kepada Rasulullah mengaku umatnya Rasulullah dan Rasulullah tahu itu umatnya beliau. Ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Ya, diusirlah orang-orang ini padahal ini umatnya Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada Allah, "Wahai Rabbku, itu adalah umatku. Terlihat dari bekas-bekas wudunya.
Itu adalah umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, mereka membuat sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh engkau. Mereka menyibukkan dengan hal itu, gitu ya. Dan orang-orang ini akhirnya terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Ada syekh dari Yaman, namanya Syekh Al-Wasabi. Beliau membuat satu kitab ya akhwat. Orang-orang yang terusir dari telagaku. Sedih banget kalau kita baca. Ya Allah, ngeri. Ya Allah, semoga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah. Amin. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang dipanggil oleh Rasulullah untuk minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Diaminkan ibu-ibu. Ini menjadi saksi ketika kita nanti di akhirat, ya. Allah Azza wa Jalla akan berikan pemandangan ini dan kita mengaminkan doa-doa kita. Ya, baik. Maka orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan paling dekat tempat duduknya, ya Allah, Bu, di dunia ini, kalau misalnya ada undangan, ya, jamaah Majelis Taklim Raudhatus Shalihah diundang spesial oleh Sultan. Kemana? Ke keraton. Apa yang dipersiapkan ibu-ibu untuk menghadiri undangan tersebut? Dandan. Apalagi? Pakai baju yang paling bagus. Tiba-tiba ya akan dipilih misalnya ya 3 orang yang berhak duduk dekat dengan Sultan dan istrinya. Kita semuanya berharap nggak, Bu? Ya Allah, orang yang dekat duduk dengan Sultan itu orang yang istimewa. Saya yakin yang terpilih itu pasti akan membawa HP terbarunya. Untuk apa? Untuk selfie. Karena kan sudah dekat dengan Sultan. Sultan, istrinya, baru 3 orang ini. Ya, beda dengan jamaah yang lain. Jamaah yang lain boleh masuk keraton tapi nggak boleh dekat dengan Sultan. Sebegitunya loh, Bu, kita bangga duduk dengan Sultan. Sebegitunya, Bu, kita bangga diundang oleh Sultan. Dan kita terkadang lupa bahwa ternyata ada yang lebih baik dari itu, yaitu ketika kita kelak nanti di akhirat, tempat duduk kita didekatkan dengan tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb. Dan siapakah orang-orang yang tempat duduknya didekatkan oleh Rasulullah SAW di tempat duduk beliau? Yaitu orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi ternyata akhlak itu nggak main-main, Bu. Ya, akhlak itu kelihatannya sepele ya. Maksudnya kita tersenyum, kita menolong orang, kita memberikan makan kepada fakir miskin, kita mendengarkan orang lain yang mungkin punya masalah. Itu kan orang lain mungkin kamu cuman bisanya kayak gitu misal. Tapi wallahi akhlak ini adalah sesuatu yang fadilah, keutamaannya jauh lebih besar daripada ibadah yang mungkin kita rutinkan tapi belum niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, karena sesungguhnya kebaikan kita akan Allah kembalikan untuk diri kita. Jangan pernah kecewa dengan orang lain, karena sesungguhnya apa yang kita berikan kepada orang lain sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu yang lebih baik. Allah Azza wa Jalla akan berikan kejutan-kejutan di dalam kehidupan kita, manakala apa yang kita berikan kepada orang lain kita niatkan hanya untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Bertambah lama kita mengaji, bertambah bagus pula akhlak kita, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada orang tua, baik kepada anak-anak, baik kepada suami, ya, dengan tidak meninggikan suara kita di hadapan suami kita, dengan menjadi istri yang salihah, ya, mendampingi suami kita, dengan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita, dan dengan menjadi anak yang baik bagi orang tua kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Insyaallah nanti ada tanya jawab. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.